Sekarang kamu lagi dengerin podcast yang istirahat nih. Selamat mendengarkan ya. Kembali lagi bersama aku Ani. Dan Zaidan. Nah, kali ini kita nggak sendiri nih. Ya, karena kita udah mendatangkan guest star yang sangat spesial kali ini, yaitu ketua MPK dan ketua OSIS, yaitu Aura dan Didi. Oke, gimana nih kabarnya Didi? Alhamdulillah udah baik-baik aja sih. Selama ini udah jalan lancar. Cuma di MPK OSIS beberapa hari ini tuh sudah masih kayak padat-padatnya gitu. Soalnya kan awal-awal. Tapi ya alhamdulillah masih terjaga juga kesehatannya. Oke. Kalau Aura sendiri? Kalau Aura? Kalau aku sih alhamdulillah sih sehat banget. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banget. Apalagi kita kan baru dilantik aja ya, minggu lalu ya. Iya minggu lalu. Dan kegiatannya kan pasti udah langsung banyak. Padet ya. Padet banget kalau pertama-tama itu. Tapi alhamdulillah kita juga bisa pakai waktu istirahat. Jadi istirahatnya nggak lupa. Oh. Bisa manage waktu dengan baik ya. Iya. Ya, bagus. Oke, terus kira-kira boleh tanya nggak awal minat kalian ikut ke OSIS itu sama MPK itu apa? Boleh dijelaskan? Kak Didi dulu atau aku dulu nih? Aku dulu aja. Oke. Jadi untuk awal minatku itu dulu itu aslinya aku coba-coba sih. Itu dimulai dari SMP. Terus kalau di SMA ini tinggal lanjutin aja sebenarnya. Dari dulunya itu aku itu coba-coba karena kan aku melihat anak OSIS sama MPK itu kayak wow gitu. Wow di sekolah, udah pakai rompi atau jas gitu waktu kegiatan. Lihatnya itu kayak bergairah gimana gitu dilihat sama anak kayak keren gitu ya, kayak berwibawa gitu. Apalagi bisa famous juga, itu tujuanku dulu. Tapi ketika udah berjalannya waktu selama beberapa tahun aku di OSIS itu kayak tersadarkan gitu bahwa sebenarnya kan bukan cuma kayak kita famous, tujuannya kan bukan gitu sebenarnya. Tapi kita itu dilatih tanggung jawabnya, terus kita dapat pengalaman organisasi sama kayak kita ngembangin organisasinya juga gitu. Sama kekeluargaan gitu ya. Sama keluarganya. Apalagi kalau keluarganya kayak istrinya bagus, kayak gak pengen lepas gitu dari MPK OSIS. Oke. Nyaman gitu ya. Kalau Aura ya? Kalau minat aku pertama kali masuk organisasi ini dulu mungkin agak mirip-mirip juga sama Kak Didi ya. Jadi di SMP itu kan aku nggak pernah ikut organisasi. Terus aku kalau lihat anak organisasi tuh kayak kan keren banget, kayak deket sama guru. Yang pertama, terus habis gitu temennya juga banyak. Iya. Terus habis gitu pasti. Kalau kita lihat itu di Instastory itu sering banget jalan-jalan keluar bareng-bareng. Kan kayak aduh seneng banget gitu loh, punya teman banyak keluar bareng gitu. Kan seneng juga. Jadi itu sih minat pertama aku pengen masuk organisasi. Tapi setelah masuk ternyata kayak gini. Terus ternyata organisasi itu nggak cuma main-main aja gitu. Jadi organisasi itu juga bekal kita untuk besok nanti kalau kita udah gede gitu sih. Keren ya, nyoba dari kedua anak kan nyoba kan katanya kan. Terus malah jadi ketua. Oke, kira-kira ada nggak kesibukan OSIS sama MPK akhir-akhir ini? Atau kedepannya nih mau ngapain gitu? Ya untuk soal kesibukan sih ada, pastinya ada. Itu apalagi Kak awal-awal ini udah padat sih, udah padat banget. Apalagi habis serah terima jabatan kemarin minggu lalu, itu kita itu awal-awal sudah mikirkan apa yang mau dilakuin lah buat setelah serjab ini kita mau apain aja. Kesibukannya ya beberapa minggu ini kita udah mendekati sama LDKS juga gitu. Kita mau ngadain LDKS di luar sekolah gitu. Oh, oke. Kapan Udah bolehin ya? Iya, udah dibolehin, alhamdulillah. Kalau itu MPK? Kalau MPK sih sebenarnya kan LDKS kita juga bareng. Jadi Iya. LDKS kita kan ada di bulan ini. Oh, Di bulan ini. Terus habis gitu barusan kemarin tuh juga MPK ada ngadain sidang pleno nih. Oh. Nah, sidang pleno. Jadi setelah ini kan kayak padat banget gitu loh. Jadi setelah kita dilantik, terus kita kan sidang pleno. Sidang pleno, terus habis gitu ada LDKS. LDKS ini nanti. Terus habis gitu itu akan ada 10 November ya Kak ya? Iya, Hari Pahlawan. Ya, Hari Pahlawan. Terus setelah LDKS kita langsung buat ngadain siap-siap ngadain kegiatan Hari seru Pahlawan. nih kelihatannya. Oke, terus mau tanya nih, sidang pleno itu gimana sih? Sidang pleno itu sidang pengesahan ADART.
Oh. ADART apa? Kalau ADART sendiri tuh gimana Mas Didi? Itu kayak peraturan dasar lah dari sebuah organisasi. Oh iya iya iya. Sebagai pedoman juga gitu. Iya. Oh, oke. Nah, sebelumnya dari tim podcast sendiri tuh udah stalk sosmed kalian nih. Kalau dari Iya, Didi dari itu IG, stalking Iya. IG gitu. Iya. kalau di Didi tuh kayaknya ikut karate juga gitu ya. Iya, ikut juga dari SMP ya gitu. Oh, gitu. Dari SMP ikut Dari karate? SMP juga. Itu tuh hobi, suka atau ikut-ikut gitu. Itu awal-awal Atau mungkin punya dendam? oh enggak ada. Aslinya sama sih kayak tadi tuh, pengen famous juga terus kayak ya belajar bela diri lah gitu. Oke. Bela diri gitu. Kalau misalnya kadang-kadang di rumah kadang-kadang halu juga ada maling atau apa. Weh. Oke, Sikap Ngeri udah ya. siap Iya. gitu ya. Oke. Halu jadi superhero. Ya, bermotivasi dari itulah. Soalnya Ngeri. dulu juga ada pengalaman gitu di desa. Oh. Oh, ada pengalaman di Jul? Iya, Ada maling? Ada maling. Tapi aku nggak ngikut ngejar. Terus Ngeri sih. waktu itu aku di SMP ikut, terus di SMP ini juga ngelanjutin juga sebagai ajang prestasi juga. Gitu. Hmm. Biar di SMA ini juga eskulnya rame, banyak peminatnya, kayak nawar-nawarin juga gitu. Iya, Soalnya iya. kan kadang di SMA ini banyak yang lebih ke akademiknya, jarang yang ikut Iya. eskul juga. Hmm. Kalau Aura sendiri nih, kayaknya suka basket nih. Ya betul nggak? Karena tim Iya. kita habis stalking ada basketnya gitu. Iya sih, itu aku sukanya dari SMP. Mungkin itu. Jadi dulu itu di SMP aku kan dari Surabaya ya Kak ya. Iya ya. Nah di Surabaya itu di SMP ku sendiri tuh yang ekstrakurikuler yang sangat maju tuh basketnya gitu. Terus abis gitu Kan betul iya kan? terus juga ada ada DBL juga. Oh. DBL Arena itu juga kan ngadain cup-cup Iya. gitu. Nah jadi aku pengen aja gitu masuk. Aduh ekskulnya maju banget Hmm. jadi pengen masuk. Akhirnya masuk seleksi diterima. Terus dari situlah ditekuni. Terus habis gitu di SMP tuh apa ya kan banyak cup-cup Iya. lomba-lomba. Iya, iya. Jadi tuh Ada. semakin sering lomba, akunya semakin seneng. Jadi di Makin SMA enjoy gitu ya. Oh iya. suka banget. Terus habis gitu, jadi di SMA ini inginlah ngelanjutin kayak dulu lagi. Oke. Jadi dari dulu ya, dari SMP ya ikut Iya dari basket ya. SMP. Oke. Oke. Kalau Bagus ya, DBL boy. Pernah ikut DBL? Iya SMP. Oh, Pernah. Tapi belum juara. Juaranya dipegang sama swasta. ikut doang itu udah keren. Iya. Ya udah keren loh, ya Allah. Iya, oke. Terus selanjutnya kita move di organisasi lagi nih. Untuk menurut kalian sendiri nih, MPK sama OSIS itu apa sih? Ini dulu nih. Iya, dari dulu. pendapat kalian sendiri aja. Oke, kalau dari aku mewakili yang OSIS itu Hmm. kalau OSIS sepengetahuanku ya, OSIS itu organisasi sebagai wadah lah. Wadah di mana siswa-siswi itu di sekolah itu hanya yang terpilih untuk menjadi pengurusnya, untuk membantu kegiatan-kegiatan yang di sekolah, terus ngadain kegiatan buat menjunjung alma mater sekolah juga gitu. Kalau misalnya dari OSISnya banyak yang ngadain proker, ngadain proker, otomatis kan ya sekolahnya juga terkenal. Apalagi betul. kemarin dari nasional dari Pak Kapinda juga Yang kesini. Telekon itu ya, Iya, telekonferensi itu ya. telekonferensi sama Pak Presiden Iya, yang udah terpilih. ngeri, Pak. gitu. Kayak presiden, Rek. ngeri. Di Jawa Timur. gitu. Nah ya. Oke, terus kalau dari Aura Iya, sendiri dari nih, MPK. itu Kalau gimana? MPK itu sebenarnya sama juga sih, hanya kan MPK sama OSIS satu gitu loh. Dua organisasi yang berbeda tapi dalam satu tujuan. Oh, memajukan iya, alma iya. mater sekolah Iya, juga. Oke. Lah, untuk MPK sendiri sama OSIS sendiri ini seleksinya kan juga sama. Iya. Seleksinya itu dibarengin juga. Cuman bedanya MPK sama OSIS ini, MPK lebih menjurus kayak mengkoordinasi OSIS dengan guru. Jadi kita itu kayak kalau OSIS kan dia kan nanti OSIS kan kerja terus habis gitu dia mengadakan program-program. Lah kalau kita lah yang mengkoordinasi biar event-event itu lancar juga. Itu kita juga ikut bantu. Jadi peran MPK di sini kayak apa ya? Istilahnya lebih tinggi gitu ya. Kalau dilihat di tingkatan itu emang lebih tinggi, tapi kalau dalam kerja sehari-hari kita itu sama kerja Iya. bareng. Iya. Kalau gitu ada nggak hal-hal yang jarang diketahui tentang organisasi kalian dari kayak kalayak umum gitu kayak? Iya. Ada banyak sih sebenarnya. Iya sih. Kalau Ya, orang bisa umum, disebutkan iya, kalau banyak. orang umum kan setahunnya kan kayak cuma ngelaksanain kegiatan terus nganu, dan kalau di OS ini
kita itu kalau lebih dalamnya ya pasti ada kayak proposal. Nah itu cara biar kita itu dapat buat kegiatan, ngadain kegiatan, terus ada juga kayak manajemen waktu, ada manajemen kayak buat kegiatan. Itu manajemen proker juga ada. Banyak lah manajemen itu macam-macam juga. Terus kayak tanggung jawab semuanya diajarin. Terus sama apa lagi ya? Mungkin itu Kak Didi, mungkin di LDKS kan itu hanya siswa-siswi MPK OSIS ya. Iya. Jadi di LDKS itu kita benar-benar kayak dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi benar-benar. Keren sih. Jadi bukan kayak studitor biasa sih. Oh. Kalau studitor kan cuman apa sih? Cuma main-main ya, gitu cuma lah main-main ya. kan. Iya, Tapi main-main. kalau ini dikasih pembekalan gitu. Iya, bakalan untuk jadi seorang pemimpin yang baik. Ngeri. Berarti bekal yang dapat dari MPK OSIS ini banyak banget ya untuk kedepannya Banyak kalian. Iya, jadi Banyak. sangat berguna. Ya. Iya. Apalagi kalau udah lulus kan masih ada bekal gitu kan. Iya, benar. Keren. Terus kalau tujuan dan fungsi MPK OSIS itu apa? Kan siapa tahu kan adik-adik kelas yang baru kan belum tahu atau anak-anak lain yang belum tahu gitu. Bisa dijelaskan mungkin. Kalau tujuan MPK OSIS sendiri itu kan MPK OSIS ini kan dibuat sama sekolah. Maksudnya Iya. didirikan sama sekolah. Terus disahkan sama sekolah juga. Jadi kita ini membantu sekolah untuk mengorganisir event-event, program-program serta kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi gimana ya Kak Didi? Jadi Iya. setiap kegiatan di sekolah kita itu turut membantu. Betul. Kayak ibaratnya kita itu kayak jadi tangan kanannya sekolah, andalannya sekolah gitu. Iya. Jadi kalau misalnya dari sekolah itu butuh apa-apa ya pasti biasanya kadang menghubungi kita gitu, minta bantuan. Oh ya nak, melaksanakan kegiatan ini. Intinya kan jadi dari pihak gurunya, pihak sekolahnya, warga sekolah kan itu minta bantuan, kita juga laksanain terus bantu-bantu, jadi nggak cuma gurunya aja biasanya. Oh jadi kayak Esralin juga ikut dibantu gitu. Iya, Iya, kadang kita kolaborasi juga sama sekolah-sekolah lainnya juga Iya. bisa. Kayak podcast Kayak ini kan. sekarang ini, Iya, ya. podcast ini kan termasuk kolaborasi sama Kolaborasi. MPK OSIS dan Retro. Terus kalau ini proker kalian itu apa kira-kira? Untuk OSIS dulu, OSIS. Kalau proker dari OSIS ini ya tentunya event-event besar juga ada. Kalau event-event kecil juga ada, biasanya diisi di waktu event-event besar. Nah, misalnya contoh aja Harla lah. Harla ini kan nanti banyak juga kegiatannya, entah ada Iya sih, Harla paling spill penting. aja ya kayak pengajian, terus ada jalan-jalan juga, jalan sehat. Praharla lah ya. Iya, itu praharlanya. Terus kalau harlanya ya tahu sendiri nanti. Ya nanti kan Iya. masih dirasain kan. Terus kalau ada lagi mungkin? Ada lagi kayak SBC, terus kalau Iya, SPC ya. iya SBC, Terus terus ada tension, ada jaspik juga, kemungkinan insya Allah ada jaspik juga. Wah, diusahakan. seru nih. oh Jasmine ada lagi. Ada. Iya. insya Oh, Allah. keren. Terus kalau dari MPK mungkin ada enggak? Kalau MPK ini kan sebenarnya tujuan dan fungsi MPK kalau dilihat itu kan sebenarnya hanya mengkoordinir OSIS, terus habis itu ngesahin program-program kerja OSIS. Tapi selain itu kita juga ada proker. Prokernya itu untuk yang mengkoordinir ekstra-ekstra itu sebenarnya ada di MPK dan bukan di OSIS. Mungkin orang luar kurang tahu ya. Iya. Tapi Iya. cuman sebenarnya itu untuk yang ke ekstra-ekstra itu MPK. Nah, tapi OSIS juga ikut bantu gitu. Oh, Terus jadi kita yang itu- berperan besar itu ke MPK gitu ya Iya, sebenarnya. lebih Oh. MPK yang koordinir gitu. Kalau prokernya sih juga banyak, kayak misalnya di tahun-tahun sebelumnya tuh ada Rabernas, rapat besar antar ekstra. Oh Nah, iya. Itu kan pasti Ah. retro juga Iya. ikut kan. Ah. Jadi semua ekstra itu ikut terus dirapatkan. Jadi nanti kalau ekstra ada masalah silakan ditanyain ke kita, terus kita nyari jalan keluarnya. Oh berarti rapat yang apa tadi? Rabernas. Oh iya, Rabernas Iya, itu Rabernas. Itu aku kirain kayak dari dulu gitu. Ternyata baru-baru ini. Sebenarnya itu dari dulu sih Kak. Cuman sejak ada pandemi ini di stop sama Oh, guru. iya, iya. Iya, Ah. di Oh, stop. baru tahu soalnya. Jadi baru mulai lagi gitu ya. Iya, Oke. kita mulai lagi. Nah, kalau boleh tahu nih, struktur organisasi di OSIS sama MPK itu beda atau gimana sih? Beda sih. Beda. Beda ya. Gimana nih kalau Beda. boleh tahu? Kalau mungkin dari MPK dulu. Kalau MPK itu struktur organisasi nih ya. Iya. Kalau Iya. yang di atas itu ada mungkin ketua MPK. Mhm. Di bawahnya itu ada wakil. Terus di bawahnya lagi itu ada humas. Nah, humas ini nanti bercabang jadi kayak sekretaris 1, sekretaris 2 sama bendara 2 Oke. gitu. Terus di bawah itu nanti ada komisi-komisi kita juga. Hmm.
Dan komisinya MPK itu cuman ada 3, A, B sama C. Mungkin itu aja sih. Kalau bedanya apa antara ABC? Mungkin Kalau- tugas-tugasnya. Oh ya, kalau komisi A itu mungkin yang menangani ADART, yang kayak kemarin Oh, iya, sidang iya. pleno itu komisi A. Lalu yang komisi B sendiri itu yang menanganin ekstra-ekstra. Jadi semua ekstra, misal permasalahan ekstra, yang ada Inrabernas juga. Oh, itu komisi B. B. Iya, komisi B. Terus mungkin sama ngatur jadwal ekstra sama guru. Oh. Nah, itu iya. juga Oke. komisi berperan. Untuk yang komisi C ini cuman itu sih, tata tertib aja. Kayak gimana? Kayak dibilang itu kayak kedisiplinan gitulah. Oh, kedisiplinan. Iya, Oke. jadi yang disiplinkan anak MPK OSIS itu komisi C. Oh. Oke. Kalau dari OSIS. Kalau sendiri. OSIS? Kalau OSIS itu hampir sama sih, cuma di cabang-cabangnya ini banyak. Kalau yang pertama pastinya ya ketua umum OSIS, terus kedua itu ada ketua 1 sama ketua 2 itu kayak sebagai wakil gitu. Jadi wakilnya ada 2 ya? Iya, wakilnya ada Oh. 2. Terus di bawahnya lagi itu ada bercabang sekretaris 1, sekretaris 2 sama bendara 1 sama bendara 2. Terus di bawah itu lagi menaungi sekbid. Nah, sekbidnya itu ada 10. Ada sekbid 1, 2 sampai 10. Kalau nggak bisa jelasin semua ya. Jadi untuk Iya, ya. cuma- Kelamaan nanti. Berapa? Kelamaan. Kayak Durasi. penting gitu ya. Nah, Iya, sekbid iya. 1 itu tentang keagamaan, Pak 2 budi pekerti luhur dan seterusnya gitu. Terus di event-event itu juga nanti di setiap sekbid juga menangani juga. Ya, mungkin di sekbid 1 itu ada program kerjanya ya, SPC itu ya kayak. SPC. Oh, ya. oh SPC kayak itu- gitu itu. iya. Oh, program Iya, kerja Sekbid masuk satu. program 1. Oh. Program sekbid 1. Kalau Jaspik sekbid 10 Sekbid tentang 10. olahraga, jasmani gitu. Oh iya iya. Terus kalau itu pemilihan kalian loh. Kalian tuh dipilihnya itu di sistem Prosesnya ya gitu, prosesnya gimana gimana? sih? Sistemnya gimana Iya. gitu loh maksudnya. Apa kayak diwariskan gitu atau kayak demokrasi kayak ya demokrasi ya kan? Ya, kita main demokrasi. Demokrasi Iya juga. demokrasi Iya. ya. Enggak maksudnya kayak pemilihan calonnya. Oh, pemilihan kandidat. Iya pemilihan Iya. kandidatnya maksudnya. Kalau pemilihan kandidat itu mungkin itu dipilih berdasarkan kakak ya. Iya, Kakak dari kita. kakak-kakak kita Oh, itu kita dipercayakan siapa aja yang Iya. jadi kandidat nanti gitu. Gitu aja sih. Iya, terus kalau udah dapat kandidatnya, dites lah kita. Nah, setelah Iya. dites itu nanti juga ada debat yang kemarin disiarkan Oh, di iya, YouTube. Debat publik. Ya itu Ya, juga itu. Panjang ya prosesnya. Panjang juga ya. panjang iya. banget. Sekitaran 2 mingguan lah prosesnya. Iya 2 Lebih, minggu Iya, ya. 2 minggu habis itu voting terus dilantik. dilantik. Iya. Oke. Terus pernah ada cekcok nggak Ayo. antara MPK sama OSIS nih? Pernah ada nggak meskipun kecil gitu? Iya, Mas. Kalau soal itu sih nggak ada Pasti sih. ada. Oh, enggak ada. Nggak ada sama Enggak sekali. ada sama nggak sekali. ada. Wah. Jadi- Kalau MPK sama OSIS nggak ada ya kak Ya ya? nggak ada. Nggak ada. Cuman mungkin itu ada beberapa itu kayak masalah gimana ya, kayak kecil tapi cuman kalau berhubungan sama MPK sama OSIS itu nggak ada. Oh, paling Oh, cuma kalau Cuman nggak ada, satu dua beda orang. pendapat gitu. Iya, beda Oh, pendapat. beda Cuman gitu pendapat. doang. ya. kalau nggak ada gimana nih soalnya kan itu kan masalah kecil nih, gimana mengatasinya? Iya. Kalau sama ada cekcok di antara MPK sama Kan OSIS. siapa tahu kan masalah Iya. kecil terus kalau dibiarin kan bisa jadi besar. Iya, Nah, kalian tuh gimana gimana ngatasinya gitu? Iya. Kalau itu sih gimana ya Kak Didi? Biasanya kita itu kan apa-apa selalu bareng ya. MPK OSIS itu Ya, apa-apa betul, selalu bareng. Jadi bareng. sampai dikira masyarakat orang umum, warga Asmanik itu kayak MPK OSIS itu satu organisasi Iya, padahal sama, beda kan. padahal Ah, iya iya. Nah, Aku awalnya itu. mikir gitu aku Iya. awalnya. Itu yang bikin kita sangat amat kayak hampir nggak pernah cekcok. Jadi kalau udah ada cekcok gitu, Mhm. terus mesti langsung dibahas bareng-bareng. Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini? Wow. Nah, Nanti terus ada habis itu waktunya sendiri buat kayak bahas bareng-bareng gitu, buat iya. nyelesain Oh, bareng-bareng. jadi kayak ada kayak forum. Iya, 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 ada iya. forum Ada untuk forumnya kita sendiri. Ya di Qatarku juga ada gitu soalnya. Jadi kayak ada masalah dikit gitu. Itu langsung dikumpulin semua. Oh, Jadi langsung dibahas, langsung diselesaikan meskipun kecil gitu. iya bener banget. Oh iya betul. Keren Tapi sih. penting sih itu, Iya, emang penting. Ya, emang penting. Soalnya kan takutnya kalau dibiarin nanti jadi Tambah gede. besar, Iya. tambah mecah kan Iya. gak enak. Oh jadi MPK sama OSIS udah kebentuk ya chemistry-nya. Ya Iya. sudah lah. Jadi kayak enak banget ya. Terus menurut kalian sendiri nih ada nggak tantangan tersendiri buat kalian jadi ketua Iya. gitu? Setelah kalian menjabat ini. Kalau Banyak sih, tantangannya Kak. banyak banget. Dari awal waktu udah kayak habis hasil votingnya itu langsung kaget juga. Waduh, udah mikir-mikir gimana nanti buat
kayak ngurusnya, terus apa yang harus aku lakukan untuk awalnya ini gimana gitu. Ya kalau tantangan dari awal sih ragu-ragu, masih sedikit ragu-ragu buat kayak ngordinir yang kelas 11 sama yang kelas 10. Kan tentunya kan pasti chemistry-nya juga belum dapet lah. belum Soalnya kan dapet. apalagi online. Online Dulu juga. itu online. Jadi Iya. sering jarang ketemu Iya. di sekolah jarang. Sampai sekarang ini juga masih jarang kadang-kadang. Soalnya juga padat sama pelajaran juga. Iya, Gitu. baru mulai PDM soalnya. Iya. Terus tantangan tersendiri lainnya juga kayak buat proker juga, buat nanti itu dipikir-pikir juga buat bisa nggak dilaksanain semuanya gitu. Jadi kita juga nggak asal buat proker atau kegiatan-kegiatan event-event lainnya. Jadi kita juga mikir-mikir juga untuk kedepannya gimana gitu. Iya. Sama tambahan itu jika Didi. Kalau dulu kan sebelum kita jadi ketua-ketua ini, Iya. dulu kan kita jadi adik kelas. Heeh. Tentunya punya kakak kelas dong. Hmm. Dan itu nanti kalau kita tanya-tanya kan ke kakak kelas. Oh, iya. Nah kalau sekarang kita yang jadi kakak kelas, jadi kita Oh, yang iya, harus kayak- bisa didik adik-adik. Jadi kayak kita. Jadi itu sih tantangan terbesarnya. Oh iya, terus kan Didi kan juga ikut Pasus juga, ikut apa lagi? Ikut pasus sama karate, Karate. aja. Ya, Ini itu. ke organisasi. Ini kamu gimana ngebagi fokusnya Iya, itu? bagi waktunya gitu. Ya Sama otomatis sekolah juga. ya itu Apalagi kan kamu kan sudah jadi ketua OSIS Ketua kan. Iya. umum. kalau itu kita main apa ya? Main seimbang. Kita main seimbang kayak bagi waktunya. Kita lihat kayak apa ya? Seberapa banyak kita ngikutin kegiatan misalnya di OSIS beberapa minggu ini kita lihat kalau di OSIS aku ngikutin udah banyak ya. Terus tiba-tiba di sisi lain misalnya karate ada latihan ya aku ikut dalam itu harus maksimal. Jadi kalau misalnya OSIS sudah lama udah banyak ngikutin, otomatis di hari lain itu aku juga harus ngeluangin waktu untuk karate juga biar maksimal juga. Terus sama juga kayak ada pasus kegiatan kayak misalnya ada latihan itu ya aku harus nyempetin buat latihan gitu. Jadi kalau gampangannya sih biasanya setiap hari aku itu buat jadwal gitu, setiap hari jadwal. Sudah di Aku- jadwal iya, gitu di pagi jadwal. gitu ya. Iya dari pagi itu bangun itu dan jadwal hari ini apa, ada apa aja biar nggak lupa juga gitu. Keren. Aku gak bisa loh manajemen waktu. Aku. Sumpah gak bisa. Kadang Aura juga sendiri. males gitu. Ya kalau Aura gimana? Kalau aku sendiri sih itu ya dilihat dari sisi prioritasnya dulu. Oh, iya. Jadi kita lihat Oh, yang jadi mana kayak yang lebih bikin prioritas. skala prioritas gitu ya. Iya, Oh, jadi oke. kita lihat dulu. Kita misalnya ada tugas, itu kan juga di organisasi kita sendiri kan juga dikasih tahu kalau pelajaran itu gimana, terus cara membagi waktu itu gimana. Jadi itu tuh sering dikasih tahu gitu. Lah, dengan itu nanti kita itu kebentuk sendiri kita itu bisa mikir yang mana yang lebih penting, gitu. Jadi insya Allah nanti anak MPK OSIS semua ini bisa manajemen waktunya bisa baik banget sih. Iya. Soalnya Soalnya udah dibekali tadi iya, udah ya. dibekali. Oh, Terus terakhir sumpah, Pek, nih. sumpah Pek, keren Pek. Aku gak iso manajemen waktu sumpah. Mungkin mau itu Kak, mau ikut organisasi kita. Oh, boleh. Sekarang Tambah enggak satu sekarang. tahun lagi. Sekarang. Oke. Lulus tahun lagi. Oke, untuk yang terakhir nih ada nggak harapan kalian buat kedepannya gimana? Kalau harapan kedepannya sih aku harap aja kayak dari MPK OSIS itu chemistry-nya tetap jaga gitu. Terus kayak tanggung jawabnya juga. Terus sama bekal-bekal yang udah dikasih sama kakak-kakak terdahulu itu buat diajarin sama adik-adiknya. Terus yang penting sih tanggung jawab sih. Kalau misalnya nggak punya tanggung jawab juga susah, sulit, dan juga saling ingatkan chemistry-nya dibangun. Itu kalau harapan aku dari MPK OSIS ini itu aja hubungan keluarga antara satu sama satu anak yang lain itu dijaga banget. Kalau udah kebentuk kayak hubungan keluarga, chemistry-nya udah dapet, itu pasti semuanya bisa dapat berjalan dengan lancar. Jadi kalau ada masalah gitu itu ceritain terus bantu solusi bareng. Jadi nanti kita itu bener-bener kayak kayak udah kayak keluarga lah, keluarga sendiri. Jadi nggak akan ada cekcok atau sebagainya gitu. Oke, tapi aku punya satu pertanyaan besar loh Apa nih? untuk Didi. Kok mirip Pak Tauban? Iya tuh Masa benar kan? sih? Mirip Pak Tauban tuh ya. Padahal aku bukan anak loh mas. Mirip loh ya. Kayak perawaannya loh, mirip Kembaran banget. Iya. tujuh di dunia. Iya, dan keras sih kan. Oke, terima kasih ya untuk Terima kasih Didi, udah Aura. luangin waktu. Hmm. Oke, sekian obrolan kita kali ini.
Terima kasih udah terus dengerin podcast kita dan jangan lupa untuk tetap stay tune di IG Retra dan PK OSIS juga di Spotify dan Google Podcast. Dengan nama yang sama Iya, ya. Jam Jam istirahat. Aku Ani, Dan aku Zaidan. pamit undur diri. See you.